Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya baik ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku, kegiatan ibu rumah tangga di kontrakan sederhana yang tinggal di Jakarta. Oke teman-teman, ini kegiatan aku di sore hari. Jadi ini tuh pukul 4:30 gitu. Ini tadinya aku tuh habis antar suami aku untuk berangkat kerja ya teman-teman. Karena sekarang aku tuh punya rutinitas baru, yaitu antar jemput suami aku untuk kerja. Tapi ngantarnya itu nggak ke kerjaan ya teman-teman, melainkan ke terminal. Alhamdulillahnya juga rumah kita itu dekat banget sama terminal. Oke, setelah pulang dari antar suami aku tadi kerja, itu tadi makanya aku buka-bukain jendela aku dulu, karena seperti biasa aku kalau pergi-pergi itu mau dekat ataupun lama, mau jauh ataupun dekat, itu untuk jendela selalu aku tutup gitu ya teman-teman, karena kan untuk jendela aku tuh nggak ada tralisnya, jadi lumayan was-was gitu kalau misalnya mau pergi-pergi jendelanya nggak ditutup. Nah itu karena tadi nantinya aku bakal mau beberes rumah dulu, jadi itu tadi jendelanya aku buka lagi, karena ini tuh juga masih 4:30 gitu ya, jadi aku buka lagi. Nah setelah itu nanti aku mau bebersih rumah, pokoknya full di video kali ini tuh aku full bebersih rumah, beberes rumah gitu ya teman-teman. Tapi sebelum aku lanjut untuk sapu-sapu, bersih-bersih, ngepel-ngepel rumah, ini aku mau ganti spray aku dulu, karena untuk spray aku ini juga udah lama banget teman-teman. Kalau nggak salah udah sekitar hampir 2 minggu gitu ya. Subhanallah, udah lama banget nggak aku ganti-ganti, dipakai tidurnya juga udah kayak nggak enak gitu teman-teman, makanya ini aku ganti. Sebenarnya dari kemarin tuh pengen aku ganti gitu ya, cuman kemarin tuh kan aku habis yang datang bulan gitu ya. Seperti biasa lah ya teman-teman, kalau perempuan lagi datang bulan tuh rasanya males banget buat ngapa-ngapain. Ada nggak sih yang sama kayak aku teman-teman? Kalau aku kayak gitu ya, kalau misalnya lagi datang bulan itu bawaannya itu badan itu serasa kayak capek banget gitu, pegel gitu, kayaknya mau ngapa-ngapain males gitu. Jadi ya udah, karena ini emang udah selesai mensnya dan udah ada mood lagi untuk beberes rumah, jadi itu sekalian aja aku ganti untuk si spray aku teman-teman. Tapi sebelum aku ganti dengan yang baru, ini aku mau bebersih dulu, beres-beres rumah gitu, karena nanti untuk di bagian kamar juga aku mau bersih-bersihin juga teman-teman. Jadi nanti setelah selesai untuk bersih-bersihnya semua, baru aku pasang lagi untuk spraynya. Nah seperti yang aku tulis di thumbnail aku, jadi aku ini bersih-bersihnya itu sambil cerita-cerita tentang maling yang mulai meresahkan di kontrakan aku teman-teman. Tapi aku ceritanya nanti ya, jadi teman-teman simak terus video aku ini sampai habis, jangan di skip. Ayo dong semangatin aku lagi teman-teman buat video-video lagi. Jadi dengan teman-teman tolong tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan buat teman-teman yang udah mau berkenan klik lagi channel aku ini, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Nah lanjut lagi ke videonya. Ini aku udah mulai bersih-bersih. Ini aku mulai dengan aku tadi bersih-bersihin jam dinding aku tuh, udah mulai banyak debu-debu dan sawangannya gitu. Terus ini nggak lupa juga untuk bersihin untuk bopet yang di dekat TV aku ya teman-teman. Dan itu tadi aku tuh ngerasa kayak nggak enak kepijak apa gitu ya, dan ternyata di sini tuh ada tumpahan. Tadi itu saat aku ngantar suami aku tuh kan aku bekalin teh manis gitu teman-teman, ternyata untuk tempatnya itu kayak bocor kayak gitu. Tadi kan tasnya aku letakin di situ dulu, dan ketahuannya itu saat aku lagi mau ngantar suami aku, dan dibilang suami aku, apa tuh yang tumpah-tumpah dari tas? Ternyata teh manisnya itu tumpah-tumpah teman-teman. Jadi itu tadi pada belepetan, ada dari dapur sampai ke depan teras rumah. Makanya ini tuh udah deh sekalian aku bersih-bersih, nanti sekalian mau ngepel juga, karena itu tadi kan bekas tumpahan teh manis itu bakal lengket di mana-mana, nggak enak banget ya teman-teman. Ditambah lagi ini rumah juga udah berapa hari nggak aku pel, karena selama ini yang hanya aku sapu-sapu kayak gitu aja teman-teman. Pokoknya untuk dipijaknya udah nggak enak sih, walaupun kelihatannya bersih ya, tapi rasanya itu udah nggak enak. Jadi sekarang kita teman-teman temenin aku buat beberes rumah sama bebersihnya ya.
Dan nggak lupa juga ini aku bersihin untuk bingkai-bingkai fotonya. Tapi kalau misalnya untuk masalah bersihin bopet TV ataupun lap-lap TV, kayak bersihin bingkai sama bunga yang aku hias-hias untuk hiasan dinding ini tuh nggak setiap hari ya teman-teman. Tapi pokoknya seingatnya aku, sekiranya aku lihat udah kotor aku bersihkan kayak gitu, nggak mesti pakai waktu sih, ataukah seminggu sekali bebersihnya untuk bersih ini itu enggak. Kalau kiranya aku lihat udah kotor ya udah sekalian aku bersihkan kayak gitu teman-teman. Dan ini juga untuk kondisi yang di pojok-pojok atap aku ini, tadi aku lihat juga udah banyak sawang-sawangannya gitu yang pada nempel-nempel teman-teman. Jadi ya udah sekalian aja ini aku bersihin juga, aku sawang-sawang kayak gitu kan. Sebenarnya itu tadi harusnya di awal ya, sebelum bersih di bagian bawah, bagian atasnya dulu dibersihkan. Tapi ya sudahlah karena udah terlanjur. Karena tadi niatnya sih nggak pengen nyawang-nyawang, tapi setelah dilihat banyak sawang-sawang gitu ya udah sekalian aja, toh cuman sawang-sawangan aja ya teman-teman. Jadi itu sawangannya juga nempelnya di sapu ya, nggak jatuh-jatuh ke bawah gitu. Nah ini sekarang aku mulai sapu-sapu. Ini aku sapunya mulai dari dapur seperti biasa, aku bawa ke depan. Nah itu ada bunga ya teman-teman yang di dekat pojok kamar mandi aku itu tuh ada 2 jenis yang aku letak di dekat kamar mandi. Karena kemarin yang dibawain oleh-oleh dari kampung kemarin kan aku bawa bunga gitu yang dibawain sama ibu aku. Tapi untuk yang 2 itu dia kayak rada layu gitu teman-teman, karena untuk bunganya itu belum ada akarnya kayak gitu loh. Jadi dia itu masih yang belum seger gitu dibanding sama teman-temannya, kan ada yang ada akarnya gitu. Jadi dia cepat segernya gitu teman-teman setelah aku pindah pot. Tapi untuk yang 2 itu karena masih proses penumbuhan akar, jadi itu aku letak di tempat yang teduh aja, aku letak di dekat kamar mandi. Soalnya kemarin saat aku letak di teras di depan rumah aku tuh dia kayak ngerasa layu kayak gitu aja, nggak bisa seger gitu. Daripada aku takut nanti dianya mati, ya udah mending aku letak aja di dekat kamar mandi aku situ teman-teman. Nah lanjut lagi, sekarang ini aku beres di area kamar. Ini juga aku sawang-sawang juga untuk yang di dalam kamar ya teman-teman. Nah ini itu untung aja aku sekalian lagi ganti spray ya, jadi bisa untuk bersih-bersih pojokan yang di dekat kasur sama nyawang-nyawang yang di bagian di atas kasur gitu. Karena kalau misalnya lagi nggak ganti spray kayak gini, itu tuh aku nggak bisa bebersih di area atas kasur sama bagian dinding-dinding yang dekat kasur ya teman-teman. Karena kan takutnya nanti kotor malah ngejatuhin semua debu-debunya ke kasur. Jadi makanya di saat aku ganti spray gini aku manfaatin waktunya untuk bersihin bagian pojok-pojok yang di kasur sama yang di area atap-atapnya sama dinding-dindingnya itu, karena aku lihat tadi juga udah ada sawang-sawangan kayak gitu teman-teman. Nah makanya itu tadi kenapa saat aku ganti spraynya nggak langsung aku pasang, yaitu tadi teman-teman biar saat aku bersih-bersih itu nggak ngotorin spray yang barunya. Nah ini sekarang aku udah sampai aja di depan ruang tamu, udah mulai nyapu di ruang tamu. Itu tadi bagian di bawah bopet juga, bopetnya itu aku geser-geser biar yang di bawah bopet itu pada kena sapu ya teman-teman, karena biasanya terkadang mau nggak aku geser untuk bopetnya. Jadi karena hari ini udah full bersih-bersih gitu ya, biar semua bagian rumahnya itu tersapu, jadi aku geser juga untuk bopetnya biar yang di bawah bopet itu pada kena sapu gitu teman-teman. Dan itu tadi yang dekat jendela juga banyak kayak sawang-sawang, sekalian aku bersihin juga sama yang bagian dekat saklar lampu gitu ya teman-teman. Nah ini sekarang aku tunjukin kondisi untuk di bagian depan rumah aku. Nah ini tuh aku sekarang mau nyapu di bagian teras teman-teman. Nah ini tuh udah banyak banget ya dedaunan yang pada rontok teman-teman. Dan sekarang itu di tempat aku sini tuh kayaknya lagi musim gugur kayak gitu ya. Jadi dedaunannya itu teman-teman, subhanallah, aku tuh terkadang sehari bisa nyapu nggak terhitung berapa kali nyapu. Dan ini tuh lumayan nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena tadi siangnya tuh udah bolak-balik aku sapu. Kalau misalnya dari pagi sampai sore nggak aku sapu, ini depan teras aku ini nggak tahu lagi dibilangnya, aku rasa udah kayak di hutan, udah kayak hutan belantara penuh dengan dedaunan kayak gitu teman-teman. Karena berhubung dengan aku orangnya itu risian, nggak betah lihat yang kotor-kotor gitu kalau di depan teras. Jadi kalau misalnya aku lagi keluar ya aku sapu-sapu gitu, walaupun kadang ya kayak gitu terbawa angin lagi. Dan kebetulan
Nggak tahu kenapa di tempat kontrakan aku ini kalau misalnya sore anginnya itu arahnya ke depan teras gitu teman-teman. Jadi dedaunannya itu pada kesapu ke arah depan teras aku teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi dedaunannya rontoknya banyak banget, ini parah banget sih kotornya depan kontrakan aku ini teman-teman. Oke, itu tadi untuk bersih-bersihnya, untuk sapu-sapu rumahnya, untuk bersihin sawang-sawang, pokoknya bagian lap-lapnya udah selesai. Sekarang ini lanjut aku mau ngepel rumah. Tapi seperti biasa ya teman-teman, kalau untuk mau ngepel rumah ini aku nyalain kipas ya, biar nantinya cepet kering teman-teman, karena terbantu dengan kipas angin. Karena kalau misalnya nggak dikipasin bakal keringnya itu bakal lama, takutnya nanti anak aku tuh udah nggak sabar pengen masuk entah ngapain lah, ke kamar mandi lah atau apa gitu kan, nanti kan kena pijak-pijak lagi, kena apa, tapak-tapakan dari kaki itu kan bakal kotor. Jadi aku antisipasinya kayak gitu, aku nyalain kipas saat ngepel-ngepel kayak gini teman-teman. Tapi kalau misalnya nyapu itu pasti aku matiin ya, biar debunya itu biar nggak pada terbang kemana-mana. Walaupun terkadang lupa teman-teman, kalau lagi nyapu tuh kipas aku lupa matiin, kadang itu jadi debunya kemana-mana. Karena kan aku nyapu pakai sapu rumah, nggak pakai vakum ya teman-teman. Nah itu anak aku lihat kalau misalnya kondisi kasur lagi diberdiriin, dia tuh demen banget ngumpet-ngumpet di belakang kasur kayak gitu teman-teman. Nah ini karena untuk si kasurnya diberdiriin, jadi untuk area kamar itu bisa terpel semua ya teman-teman di bagian bawah kasurnya, karena biasanya kan nggak pernah yang aku pel kayak gitu. Karena untuk kasur aku tuh kan yang nggak pernah aku berdiriin lagi teman-teman, aku tidurin gitu aja. Karena sekarang fasenya itu Jikri udah yang nggak udah nggak demen gitu sih mainan di kasur, beda sama dulu ya. Kalau dulu itu demen banget mainan di kasur, lompat-lompatan pokoknya. Makanya dulu tuh untuk kasur selalu aku berdirikan, tapi sekarang nggak pernah lagi aku tidurin gitu aja, karena Jikrinya udah jarang banget sih. Dia sekarang lebih demennya itu mainan di luar teman-teman. Ya paling misalnya kalau misalnya nanti aku tuh lagi pasang sarung spray yang baru-baru, dia itu demen banget lompat-lompatan di kasur kayak gitu teman-teman. Nah itu tadi untuk ngepel-ngepel area rumah udah selesai, jadi durasinya aku percepat aja ya teman-teman biar nggak terlalu lama. Sekarang aku ini udah nyampe di depan teras nih, aku mau ngepel di teras dulu. Tapi itu tadi ternyata tetangga aku ada yang sempet ngajakin ngobrol, jadi sempet tertunda untuk ngepelnya. Ini lumayan lama, jadi aku untuk ngepel teras yang kecil ini, kita tuh tadi lagi ngobrolin soal yang aku bilang tadi teman-teman, maling yang mulai meresahkan di kontrakan kita ini. Jadi aku tuh kemarin diceritainnya sebenarnya sama ibu yang satu lagi itu yang pakai kerudung. Ibu itu kan tetangga pas di sebelah aku. Ibu tuh bilang kemarin kalau sekitar pukul 4 pagi kalau nggak salah kayak gitu tuh di tempat kita itu ada maling teman-teman. Dia itu kepergok sama tetangga aku yang baru yang bagian pojok gitu, masnya itu lagi keluar rumah gitu, nggak tahu ada keperluan apa, dia ke gap itu orang ngapain gitu kan. Tapi setelah ditanya-tanya dia itu nggak mau ngaku gitu teman-teman. Jadi buat waspada kita aja yang pada ngontrak di sini lah ya. Jadi aku tadi kasih tahu sama mbaknya, karena kemarin malingnya itu tepat ada di depan rumah mbak itu teman-teman. Karena nggak tahu sih mau ngambil apa, nggak tahu mau ngambil sepeda anaknya atau kan di depannya itu ada terparkir mobil gitu ya, ataupun mau ngambil kaca spion mobilnya, nggak tahu juga. Karena sebelumnya ada pengalaman di tetangga aku juga ada yang kaca spion mobilnya itu hilang gitu teman-teman. Dan kalau nggak salah yang ngambil juga orang itu, karena bocah-bocah tanggung gitu loh teman-teman, yang itu yang ngambil kemarin. Dan kayaknya mereka itu mulai beraksi lagi kayak gitu. Jadi lumayan udah mulai meresahkan sih ya, karena kemarin itu dia ditanya-tanya itu nggak ngaku kayak gitu teman-teman. Oh ya, kemarin itu juga dia waktu ditanya-tanya alasan yang ngapain, dia itu katanya lagi cari alamat rumah tetangganya, katanya tinggal di kontrakan kita. Tapi saat dibilang sama tetangga aku yang mas itu, coba kamu ketuk rumahnya kalau emang bener. Dan dia itu ngeles gitu teman-teman, dia katanya tuh lupa rumahnya yang mana kayak gitu. Cuman logikanya aja kayaknya nggak mungkin aja ya kalau misalnya orang mau cari alamat rumah family kayak gitu kan di jam-jam segitu kayak gitu kan teman-teman, nggak logika aja gitu kan. Cuman karena belum ke gap aja saat dia mau ngambil apa, jadi sama masnya itu dibiarkan pergi gitu teman-teman. Tapi sebenarnya kemarin alangkah baiknya ditahan dulu, dibawa ke RT kayak gitu kan teman-teman, biar lebih jelas lagi dia itu biar
apa namanya, kapok kayak gitu teman-teman, nggak beraksi lagi. Takutnya kalau misalnya dibiarkan kayak gitu aja, besok-besok mereka itu bakal datang-datang lagi kayak gitu kan. Nah, itulah teman-teman cerita dari aku tentang maling yang mulai meresahkan di kontrakan kita. Tapi alhamdulillahnya kemarin kita di sini tuh nggak ada yang kehilangan apa-apa sih ya, alhamdulillahnya. Semoga kedepannya itu nggak bakal ada kejadian-kejadian lagi yang bakal kehilangan apapun itu kayak gitu ya teman-teman. Dan ini aku udah sampai di akhir video. Ini aku udah pasang tadi untuk sarung spraynya sama sarung bantalnya yang baru. Jadi untuk video aku kali ini sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.